Persebaya Surabaya kembali bersiap menghadapi tantangan penting dalam lanjutan Liga 1 musim 2025-2026. Kali ini, Bajul Ijo akan menjamu Dewa United dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Minggu, 1 Februari 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan ribuan bonek mania, Persebaya tentu mengusung misi melanjutkan tren positif yang sedang mereka nikmat. Persebaya sukses mencatatkan 4 kemenangan beruntun di Liga 1. Sebuah catatan yang membuat kepercayaan diri tim berada di level tertinggi. Konsistensi permainan, disiplin taktik, serta kedalaman skuad menjadi modal utama untuk kembali mengamankan 3 poin di kandang. Menariknya, laga ini juga berpotensi menjadi momen bagi pemain anyar, Paraiba, untuk langsung mendapatkan kepercayaan tampil sejak menit awal. Keputusan ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan sekaligus rasa penasaran. Di sisi lain, Dewa United datang dengan kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Sebagai runner-up Liga 1 musim lalu, performa mereka musim ini masih inkonsisten dan membuat posisi mereka tertahan di papan tengah klasemen. Lantas, seperti apa potensial starting Persebaya Surabaya untuk menghadapi Dewa United? Simak prediksi lengkapnya hanya di Raftel Sport. Penjaga gawang, Andika Ramadhani. Untuk posisi penjaga gawang, Persebaya Surabaya diprediksi akan melakukan perubahan saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares kemungkinan besar akan menurunkan Andika Ramadhani sebagai starter, menyusul kondisi kiper utama Hernando Ari yang tengah mengalami cedera. Keputusan ini membuat Andika memiliki peluang besar untuk kembali membuktikan kualitasnya di bawah mister gawang Bajul Ijo. Penjaga gawang berusia 27 tahun berkebangsaan Indonesia tersebut dikenal memiliki refleks yang cukup baik serta ketenangan dalam mengantisipasi tekanan lawan. Dengan nilai pasar mencapai 3,04 miliar rupiah, Andika Ramadhani menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pelapis, melainkan sosok yang layak diandalkan. Sepanjang musim ini, Andika telah mencatatkan 2 penampilan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi dan sukses menorehkan 1 clean sheet. Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Andika untuk tampil percaya diri dan menjaga soliditas pertahanan Persebaya saat menjamu Dewa United. Bek kanan, Catur Pamungkas. Di sektor bek kanan, Persebaya Surabaya diprediksi tetap mempercayakan posisi tersebut kepada Catur Pamungkas saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares menilai Catur sebagai opsi paling ideal berkat konsistensi permainan serta kontribusinya yang cukup signifikan, baik dalam bertahan maupun membantu serangan dari sisi sayap kanan. Bek kanan berusia 26 tahun berkebangsaan Indonesia ini dikenal memiliki stamina prima dan keberanian dalam melakukan overlap. Dengan nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah, Catur Pamungkas menjadi salah satu pemain lokal yang memiliki peran penting dalam skema permainan Persebaya. Sepanjang musim ini, ia telah tampil dalam 18 pertandingan di semua kompetisi bersama Bajul Ijo. Dari jumlah tersebut, Catur sukses mencatatkan 1 gol serta 3 assist, sebuah bukti nyata kontribusinya dalam menciptakan peluang dan menambah daya gedor Persebaya dari lini belakang. Bek tengah, Risto Mitrevski. Di jantung pertahanan, Persebaya Surabaya diprediksi akan kembali mengandalkan Risto Mitrevski saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares menilai pengalaman dan ketenangan Risto menjadi faktor penting untuk menjaga soliditas lini belakang, terutama dalam laga yang diprediksi berjalan ketat. Bek tengah berusia 34 tahun berkebangsaan Makedonia Utara tersebut dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang baik serta duel udara yang kuat. Dengan nilai pasar mencapai 2,17 miliar rupiah, Risto Mitrevski menjadi figur senior yang berperan sebagai pemimpin di lini pertahanan Bajul Ijo. Sepanjang musim ini, ia telah mencatatkan 9 penampilan bersama Persebaya Surabaya dan mampu menyumbangkan 1 gol. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa Risto tidak hanya andal dalam bertahan, tetapi juga berbahaya saat membantu serangan, khususnya dalam situasi bola mati. Bek tengah, Leo Lelis. Untuk mendampingi lini pertahanan, Persebaya Surabaya diprediksi akan menurunkan Leo Lelis sebagai bek tengah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares melihat Leo Lelis sebagai sosok yang tepat berkat kekuatan fisik, pengalaman, serta kemampuannya menjaga keseimbangan lini belakang. Bek tengah berusia 32 tahun berkebangsaan Brasil ini memiliki nilai pasar mencapai 3,04 miliar rupiah, mencerminkan kualitasnya sebagai pemain asing yang berpengaruh. Sepanjang musim ini, Leo Lelis telah tampil dalam 12 pertandingan di semua kompetisi bersama Persebaya Surabaya. Menariknya, ia juga mampu memberikan kontribusi ofensif dengan mencetak 2 gol,
terutama melalui situasi bola mati. Perannya diharapkan mampu menambah soliditas pertahanan sekaligus menjadi ancaman bagi Dewa United saat Persebaya mendapatkan peluang dari sepak pojok maupun tendangan bebas. Bek kiri, Jefferson. Di sisi bek kiri, Persebaya Surabaya diprediksi akan kembali mempercayakan posisi tersebut kepada Jefferson saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares tampaknya tak ragu menurunkan pemain anyar ini sejak menit awal, melihat dampak positif yang langsung ditunjukkan pada laga debutnya. Bek kiri berusia 29 tahun berkebangsaan Brasil ini memiliki nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah dan menjadi salah satu rekrutan terbaru Persebaya Surabaya pada bursa transfer Januari 2026. Pada penampilan perdananya bersama bajul ijo saat menghadapi PSIM Yogyakarta, Jefferson langsung tampil penuh sepanjang laga. Tak hanya solid dalam bertahan, ia juga mampu berkontribusi dalam serangan dengan mencatatkan 1 assist. Performa impresif tersebut membuat Jefferson berpeluang besar kembali menjadi pilihan utama dan diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara pertahanan dan daya gedor dari sisi kiri. Gelandang bertahan, Rahmat Irianto. Di posisi gelandang bertahan, Persebaya Surabaya diprediksi akan kembali mengandalkan Rahmat Irianto saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares menilai kehadiran Rian sangat krusial untuk menjaga keseimbangan permainan, terutama dalam memutus aliran serangan lawan sekaligus menjadi penghubung antar lini. Gelandang bertahan berusia 26 tahun berkebangsaan Indonesia ini memiliki nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pemain lokal dengan nilai tinggi di skuad bajul ijo. Sepanjang musim ini, Rahmat Irianto telah mencatatkan 14 penampilan di semua kompetisi bersama Persebaya Surabaya. Dari jumlah tersebut, ia berhasil menyumbangkan 1 gol, menunjukkan bahwa perannya tidak hanya terbatas pada bertahan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi saat membantu serangan. Konsistensi dan determinasi Rian diharapkan menjadi kunci dalam meredam permainan Dewa United. Gelandang tengah, Tony Firmansyah. Di lini tengah, Persebaya Surabaya diprediksi akan menurunkan Tony Firmansyah untuk mengisi posisi gelandang tengah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares melihat Tony sebagai opsi ideal berkat energi, mobilitas, serta kemampuannya menjaga tempo permainan bajul ijo sepanjang pertandingan. Gelandang tengah berusia 21 tahun berkebangsaan Indonesia ini menjadi salah satu pemain muda yang cukup mendapat kepercayaan musim ini. Dengan nilai pasar mencapai 2,17 miliar rupiah, Tony Firmansyah menunjukkan potensi besar untuk terus berkembang. Sepanjang musim ini, ia telah mencatatkan 14 penampilan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi. Meski belum mencetak gol, perannya sangat penting dalam distribusi bola, transisi bertahan ke menyerang, serta membantu menjaga keseimbangan permainan Persebaya saat menghadapi tekanan dari Dewa United. Gelandang serang, Francisco Rivera. Di sektor gelandang serang, Persebaya Surabaya diprediksi akan kembali mengandalkan Francisco Rivera saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares menilai Rivera sebagai motor kreativitas permainan bajul ijo, terutama dalam membongkar pertahanan lawan dan menciptakan peluang dari lini kedua. Gelandang serang berusia 31 tahun berkebangsaan Meksiko ini menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di skuad Persebaya. Dengan nilai pasar mencapai 6,95 miliar rupiah, kualitas Rivera terlihat jelas dari kontribusinya di atas lapangan. Sepanjang musim ini, ia telah tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi bersama Persebaya Surabaya dan sukses mencatatkan 4 gol serta 5 assist. Catatan tersebut menegaskan peran vital Rivera sebagai kreator sekaligus finisher, yang diharapkan kembali menjadi pembeda saat Persebaya menjamu Dewa United. Penyerang sayap kanan, Gali Freitas. Di sektor penyerang sayap kanan, Persebaya Surabaya diprediksi akan kembali menurunkan Gali Freitas saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares menaruh kepercayaan besar kepada Gali berkat kecepatan, agresivitas, serta keberaniannya dalam melakukan duel 1 lawan 1 di sisi lapangan. Penyerang sayap kanan berkebangsaan Timor Leste ini menjadi salah satu senjata utama Persebaya dalam membangun serangan. Dengan nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah, kontribusi Gali Freitas terbilang konsisten sepanjang musim ini. Ia telah mencatatkan 17 penampilan di semua kompetisi bersama bajul ijo, dengan torehan 5 gol dan 3 assist. Catatan tersebut menunjukkan peran penting Gali tidak hanya sebagai pencetak gol, tetapi juga kreator peluang, yang diharapkan kembali merepotkan lini pertahanan Dewa United. Penyerang sayap kiri, Bruno Moreira. Di sektor penyerang sayap kiri, Persebaya Surabaya diprediksi akan kembali mengandalkan Bruno Moreira saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Liga 1.
Pelatih Bernardo Tavares menjadikan Bruno sebagai pilihan utama berkat konsistensi performa serta kontribusinya yang sangat signifikan dalam skema serangan Bajul Ijo. Penyerang sayap kiri berusia 26 tahun berkebangsaan Brasil ini merupakan salah satu pemain paling berbahaya di lini depan Persebaya. Dengan nilai pasar mencapai 6,95 miliar rupiah, kualitas Bruno Moreira tercermin dari statistiknya sepanjang musim ini. Ia telah tampil dalam 16 pertandingan di semua kompetisi bersama Persebaya Surabaya dan sukses mencatatkan 7 gol serta 4 assist. Kecepatan, kreativitas, dan ketajamannya di depan gawang membuat Bruno diharapkan kembali menjadi pembeda dan ancaman serius bagi pertahanan Dewa United. Penyerang tengah, Bruno Paraiba. Di posisi penyerang tengah, Persebaya Surabaya diprediksi akan memberikan kepercayaan kepada Bruno Paraiba saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares berpeluang langsung menurunkannya sejak menit awal, melihat dampak instan yang ditunjukkan sang striker pada laga sebelumnya. Penyerang tengah berusia 31 tahun berkebangsaan Brasil ini menjadi rekrutan anyar Persebaya Surabaya pada bursa transfer Januari 2026. Meski baru bergabung, Bruno Paraiba langsung mencuri perhatian saat melakoni debutnya menghadapi PSIM Yogyakarta. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-71, ia sukses mencetak 1 gol dan menunjukkan insting tajam sebagai predator di kotak penalti. Dengan nilai pasar mencapai 3,04 miliar rupiah, kehadiran Bruno Paraiba diharapkan mampu menambah daya gedor Persebaya dan menjadi ujung tombak yang efektif saat menjamu Dewa United. Sebagai penutup, laga antara Persebaya Surabaya kontra Dewa United diprediksi akan berjalan menarik dan penuh tensi. Dengan tren positif yang tengah diraih, Bajul Ijo memiliki modal kuat untuk kembali mengamankan 3 poin. Terlebih laga ini dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo yang dikenal angker bagi tim tamu. Dukungan penuh dari bonek mania tentu menjadi suntikan semangat tambahan bagi para pemain di atas lapangan. Komposisi pemain yang diprediksi diturunkan Bernardo Tavares menunjukkan keseimbangan antara pengalaman, kekuatan fisik, serta kreativitas. Kehadiran pemain-pemain baru seperti Jefferson dan Bruno Paraiba juga memberi warna berbeda dalam permainan Persebaya, sekaligus menambah opsi taktik yang bisa dimaksimalkan. Di lini tengah, peran Rahmat Irianto dan Francisco Rivera akan sangat krusial dalam mengatur tempo sekaligus memutus serangan lawan. Sementara itu, Dewa United dipastikan tidak akan datang tanpa perlawanan. Meski performa mereka musim ini masih inkonsisten, status sebagai runner-up musim lalu membuat tim tamu tetap patut diwaspadai. Karena itu, fokus, disiplin, dan efektivitas penyelesaian akhir menjadi kunci bagi Persebaya untuk meraih hasil maksimal. Menarik untuk ditunggu. Apakah Bajul Ijo mampu melanjutkan tren kemenangan mereka? Jangan lewatkan keseruannya dan terus ikuti update lengkapnya hanya di Raftel Sport.